Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan membahas tentang Qososil Al-Quran, mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Pak Ulum. Qososil Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Pengertian Qosos Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian atau nubuat yang terdahulu, dan berbagai peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran mengundang berbagai keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa, keadaan negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Cara memahami kisah-kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama itu ada kisah pada masa lalu. Kisah pada masa lalu itu ada 3. Yang pertama, kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Yang intinya itu, Allah tidak akan menciptakan manusia atau khalifah di muka bumi ini, berdialog dengan malaikat. Ada 4 subjek, Allah, malaikat, manusia atau Nabi Adam, dan iblis. Itu sudah diceritakan. Ceritanya sudah sangat masyhur sampai pada detik Nabi Adam diturunkan ke bumi. Yang kedua, kisah tentang penciptaan alam semesta. Surat Al-Furqan ayat 59 dan surat Qaf ayat 3. Yang intinya itu, masa lalu Nabi Adam perlu kita contoh atau pedoman orang yang berdosa. Menurut Allah akan diturunkan derajatnya Nabi Adam yang tadinya nikmat di surga, kemudian karena melakukan kesalahan apapun yang tidak begitu murni. Yang murni melakukan kesalahan itu kan Siti Hawa yang memakan buah khuldi. Nabi Adam hanya sampai tenggorokan, belum sampai masuk. Itu dikatakan sebagai bentuk kesalahan karena beliau seorang nabi, akhirnya diturunkan. Kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang zina, maksiat, dan lain sebagainya, sehingga akan menjadikan turun derajat kita nantinya. Itu belajar dari kisah masa lalunya Nabi Adam dalam Al-Quran. Yang ketiga, kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kehidupannya ketika di surga. Surat Al-A'raf ayat 7. Yang kedua itu kisah pada masa kini. Kisah pada masa kini itu ada 2. Yang pertama, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang kedua, kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan iblis. Surat Al-A'raf ayat 13-14. Intinya itu, emang benar pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun atau dengan bentuk-bentuk makhluk jin, iblis, dan lain-lain yang di saat sekarang ini itu ada di sekitar kita. Itu kan gaib, tapi kita harus percaya dengan kegaiban yang ada di sekitar kita. Sebagaimana tadi kita harus percaya dengan kisah Nabi Adam ada di sebuah surat Al-A'raf. Yang ketiga itu ada kisah pada masa depan. Kisah pada masa depan itu ada 3. Yang pertama, kisah tentang akan datangnya hari kiamat. Surat Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Yang kedua, kisah Abu Lahab kelak di akhirat. Surat Al-Lahab. Yang ketiga, kisah tentang surga dan neraka serta orang-orang di dalamnya. Surat Al-Ghasyiyah dan surat-surat yang lain. Yang intinya itu tentang dahsyatnya hari kiamat mulai manusia dalam kubur sampai dibangunkan lagi. Hari Yaumul Ba'ats, hari Yaumul Mahsyar, kemudian diberi pertimbangan di Yaumul Mizan, serta diberikan catatan-catatan amal baik atau amal buruk, dan kemudian dijalankan di atas syirat, dan seterusnya hingga nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah dicatatkan dalam Al-Quran. Itu adalah kisah-kisah tegak ibadah yang dimana kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita harus meyakini dan perlu kita ketahui keyakinan manusia berada di alam gaib. Itu adalah definisi dari orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada yang gaib. Yang tadi kita jelaskan ada 3, yaitu masa lalu,
masa kini, dan masa depan. Manfaatnya, apa ketika kita belajar tentang kisah dalam Al-Quran itu menjadikan sebagai pedoman hidup untuk kita, pedoman untuk menentukan syariat. Hikmah kisah-kisah Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah, Islam, serta menguatkan kepercayaan orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.